Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arfinal Gofar Akbar dengan NIM 3333220056 dari kelompok PPM 7. Sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan soal tugas mingguan yang telah diberikan. Di sini terdapat 5 soal yang terdiri dari data-datanya. Untuk data-datanya bisa disalin atau dibuat lagi dalam bentuk folder Excel. Pada folder Excel kita buat seperti ini. Nomor satu, dua, untuk nomor 2 kita buat seperti ini. Nomor 3 kita buat seperti ini, 4 seperti ini, dan 5 terakhir seperti ini. Pada soal yang pertama, diketahui PT PPM Sejahtera perusahaan terkemuka di bidang Hollywood menghadapi tantangan kualitas dalam 30 hari terakhir. Data menunjukkan adanya kecacatan pada sebagian produk. Ukuran sampel yang diteliti sebanyak 150 sampel. Tim produksi segera menyelidiki dan menemukan bahwa perubahan bahan baku menjadi penyebabnya. Perusahaan berfokus pada perbaikan proses dan memperkuat kerjasama dengan pemasok kayu. Dengan tekad mempertahankan reputasi, mereka berkomitmen meningkatkan kualitas produk. Berikut data jumlah defektif. Lalu yang kita cari itu membuatlah peta kendali yang sesuai, apakah proses produksi terkendali secara statistik, dan berapa nilai UCL, CL, dan LCL pada masing-masing peta yang sudah terkendali. Untuk soal yang pertama-tama kita harus untuk menginstal package terlebih dahulu. Install package Read Excel dan juga QCC. Lalu mengaktifkan package dengan library Read Excel dan library QCC. Jika sudah, maka kita harus menginput data terlebih dahulu dengan soal dan juga nama file dan tempat penyimpanannya. Seperti berikut, dan berikut sheet-nya juga yang telah kita buat tadi dari Excel. Setelah kita input, lalu buatlah sintak untuk kendali P. Karena kendali P, karena di data tersebut dapat data sampel dan juga data defektif. Berikut sintak untuk membuat peta kendali P. Lalu ada sintak untuk melihat data yang keluar batas kendali. Dan yang terakhir adalah melihat sumber peta kendali. Yang pertama, kita run dulu untuk membuat peta kendali P-nya. Untuk peta kendali P-nya seperti ini. Dilihat tidak ada data yang keluar atau melebihi dari batas kendali. Untuk mengeceknya lebih lanjut, kita bisa menggunakan sintak ini. Melihat tidak ada data yang keluar dari batas. Lalu untuk hasilnya bisa seperti ini. Untuk hasilnya, diketahui untuk LCL-nya 0,022 dan juga UCL-nya 0,16. Lalu untuk nomor 2, diketahui defect dari permukaan telah dihitung pada 25 plat baja persegi panjang perusahaan PPM Baja dengan data yang tersedia pada tabel berikut. Buatlah peta kendali dan simpulkan apakah proses telah terkendali. Tanya yaitu sama, buatlah peta kendali yang sesuai dan apakah proses produksi terkendali secara statistik dan juga berapa nilai UCL, CL, dan LCL-nya pada masing-masing peta yang sudah terkendali. Untuk soal nomor 2 kita menggunakan data C. Uh, di sini, untuk soal nomor 2 pertama-tama kita buat dulu untuk membuat peta kendalinya. Seperti ini. CC, soal 2 defect, size, soal 2 3 sampel, dan seterusnya. Pertama, kita cek dulu dan untuk ceknya kita run dengan control dan enter. Dan untuk melihat apakah ada data yang keluar data kendali, kita lihat. Ternyata dari hasil run tadi terdapat data yang keluar dari batas kendali. Untuk membenarkan, memperbaiki data tersebut, kita akan melakukan dengan sintak seperti ini. Lalu buat data data kendali perbaikan juga dengan sintak seperti ini. Kemudian kita cek lagi apakah masih ada data yang keluar kendali.
masih ada data yang di luar batas kendali, yaitu di data 14, maka kita hapus data 14-nya. Dan yang terakhir, kita buat lagi data perbaikan kembali, data peta kendali perbaikan. Dan hasilnya akan dapat jadi seperti ini. Untuk nilai LCL-nya dapat diketahui bahwa nilai LCL-nya itu 0 dan nilai UCL-nya 6,865. Untuk soal nomor 3, diketahui PT PPM Project salah satu perusahaan pembuatan tas terkemuka di Indonesia. PPM Project ingin mengetahui proses produksi yang mereka lakukan terkendali atau tidak dengan mengadakan inspeksi terhadap hasil produksi. Data di bawah ini merupakan banyaknya sampel yang diperiksa dan banyaknya defektif dalam inspeksi selama 1 bulan terakhir. Ditanya, itu adalah membuatlah peta kendali yang sesuai, apakah proses produksi tersebut terkendali secara taksitik, dan juga berapa nilai UCL, CL, dan LCL pada masing-masing peta yang sudah terkendali. Pada soal nomor 3, kita akan menggunakan peta kendali P. Di sini untuk rumus sintak dari peta kendali P sebagai berikut. Sesuaikan dengan soal nomor tersebut. Setelah selesai dibuat, kita bisa kan untuk mengecek apakah ada data yang di luar batas kendali. Terlihat di dalam grafik, terdapat beberapa data yang di luar batas kendali. Untuk melihat lebih lanjut, data berapa saja kita dapat menggunakan sintak seperti ini. Untuk data yang di luar batas ada di data nomor 3, 21, dan 26. Lalu kita membuat sintak seperti ini untuk hapus data yang keluar dari batas kendali. Lalu kita buat lagi peta kendalinya, ya, peta kendali perbaikannya. Maka akan mendapat hasil seperti ini. Untuk nilai hasilnya, dilihat sudah tidak ada batas kendali yang sudah tidak ada data yang keluar dari batas kendali. Untuk LCL itu 0 dan nilai UCL-nya ada 0,2396. Lalu untuk soal nomor 4, diketahui PT PPM Clothes, perusahaan yang berfokus pada dalam produksi pakaian anak-anak dengan desain karakter yang unik, melakukan pemantauan produksi selama 15 terakhir. Dari hasil pengamatan ini, datanya dapat dilihat seperti berikut. Dan pertanyaannya, buatlah peta kendali yang sesuai. Apakah proses produksi terkendali secara statistik dan berapa nilai UCL, CL, dan ACL pada masing-masing peta yang sudah terkendali. Untuk soal nomor 4, kita menggunakan peta U. Di sini kita akan menggunakan peta U, lalu memasukkan sintaknya seperti berikut, sesuai dengan nomor soal dan juga jumlah yang dibutuhkan. Kita dapat run dan juga lihat hasilnya. Lihat bahwa nilai LCL di angka 0,003 dan di UCL itu 0,33. Pada nomor yang terakhir, diketahui perusahaan teknologi elektronik PT PPM Teknojaya memiliki 7 jenis cacat pada produk-produk elektroniknya selama 30 hari terakhir. Berdasarkan data kecacatan yang ada, perusahaan ini tidak dapat memenuhi standar produksi. Berikut data jenis cacat yang menjadi sumber penyebab masalah. Berikut data dari yang diketahui. Lalu ditanya berapa besar persentase masing-masing jenis cacat. Buatlah ke dalam bentuk diagram Pareto dan bagaimana usaha yang dapat dilakukan agar cacat produk terkait tersebut dapat diminimalisasi. Untuk menyelesaikan soal nomor 5, soal terakhir, kita dapat melakukan seperti berikut dengan sintak defect. Soal nomor 5 ada jumlah cacat. Names defect-nya, soal nomor 5 jenis cacat, critical to quality. Lalu kita gambar Pareto chart-nya. Jika sudah dibuat sintak seperti itu, bisa langsung di-run. Dari hasil tersebut, kita dapat melihat bahwa uh, frekuensi atau persentase terbesar terdapat pada masalah baterai. Yang kedua adalah layar retak, suara tidak jelas, tombol tidak berfungsi, kamera rusak, kesalahan koneksi WiFi, sistem operasi error. Jadi, mungkin untuk minimalisasi kecacatan jumlah cacatnya,
Bisa diperbaiki dari masalah baterai terlebih dahulu, kayak retak, suara tidak jelas, tombol tidak berfungsi, kamera rusak, dan juga kesalahan koneksi Wi-Fi dan terakhir sistem operasi error. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.